السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله وشكر الله. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan banyak nikmat. Nikmat terbesar nikmat Islam, iman. Nikmat umur, sampai saat ini kita masih bisa beribadah, masih bisa berbuat kebaikan, dan ini murni karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang merasa diri hebat, aku lebih baik daripada yang lain, aku bisa berbuat baik, orang lain tidak bisa. Itu bukan karena kehebatan kita atau kelebihan kita. Kalau kita merasa diri bisa berbuat sesuatu, berarti harus kita banyak istighfar. Dan kita kembalikan segala karunia, segala kemampuan, segala ibadah, dan kebaikan yang kita lakukan, kita ingat ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Di antara permohonan dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah dalam segala hal. Karena hidayah ada dua macam. Hidayah dalalah atau irsyad. Hidayah irsyad atau dalalah. Maksudnya hidayah irsyad adalah ilmu yang kita belajari. Kita hadir di majlis seperti ini ingin mendapatkan hidayah. Hidayah irsyad adalah hidayah petunjuk. Hidayah memberitahu, menambah ilmu. Karena tambah ilmu, kita tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah lewat hidayah irsyad, semakin bertambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah irsyad itu tugas para nabi, dan sesudah para nabi dan rasul, tugas para ulama. Membagikan hidayah irsyad, menyampaikan, memberitahu mana yang baik buat umat, mana yang tidak baik. Itu hidayah pertama. Termasuk anda sekalian, Bapak Ibu, menghadiri majlis tempat belajar ilmu. Selepas majlis anda kembali, anda membawa hidayah irsyad. Bisa anda menyampaikan
kepada keluarga yang tidak sempat hadir. Dan alhamdulillah, dengan teknologi sekarang kita bisa berdakwah. Tidak harus kita memiliki ilmu yang banyak untuk berdakwah. Satu kebaikan yang kita belajari, sampaikan kepada yang lain. Kalau kita belum sempurna menamalkannya, barangkali yang kita sudah sampaikan, orang lain bisa menamalkan lebih baik daripada diri kita, kita mendapatkan pahala yang sempurna. Oleh karena itu, buat apa kita berdakwah menyampaikan? Dan saya meyakinkan, ketika saya menyampaikan sesuatu, bukan karena saya lebih baik daripada Bapak Ibu, tapi saya berharap dari Allah, ya Allah, apa yang saya sampaikan, barangkali ada di antara jamaah yang bisa mengambil dan menjadi lebih baik daripada saya. Itulah yang saya ingin mendapatkan pahalanya. Oleh karena itu, ketika kita menyampaikan, jangan ada yang merasa diri, kok aku belum ustaz, aku belum berilmu, aku belum fantas, masih banyak kekurangan, dosa saya masih banyak. Ya, semua kita berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Coba sebutin manusia yang tidak berdosa. Hanya Nabi dan Rasul yang Allah selamatkan dan lindungi mereka. Selain itu, semuanya berdosa. Sahabat Rasulullah SAW pernah berdosa, dan semua ulama berdosa. Tidak ada yang maksum dan bersih dari dosa. Dosa besar, dosa kecil, tidak ada yang suci. Tapi karunia bagi ulama, aulia, salihin, ketika mereka berdosa, mereka sendiri tanpa ditegur, tanpa diingatkan, mereka sendiri sadar. Karena terisi hati mereka sifat malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlanjur jatuh dalam dosa, mereka segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan kita melihat sifat kita yang menjadi hal menghalangi kita menyampaikan kebaikan. Kalau ada orang yang menolak kita, biarkan aja. Kita hanya sampaikan. Dan apa yang kita jalani lillahi ta'ala. Kalau memang lillahi ta'ala, jangan melihat nilai manusia. Ingat itu. Apapun yang anda lakukan lillahi ta'ala, jangan melihat apa kata manusia. Tolong hafal itu. Apapun amalan, ibadah, tahajud, hadir majlis ilmu, silatul rahim, apapun amalan kebaikan, kalau betul-betul lillahi ta'ala, jangan melihat atau mencari atau menunggu apa kata manusia. Karena manusia tidak semua bisa sama. Ada yang mengucapkan baik, ada yang mengucapkan, sombong itu orang. Dia merasa diri hebat. Macam-macam. Membuat tersinggung perasaan. Kemarin ada yang kirim Instagram, dia bertanya, kenapa saya setiap berbuat kebaikan dinilai sama orang lain buruk? Ini riya, ini apa. Saya bertanya, kamu kerjakan ini lillahi ta'ala bukan? Dia bilang, ya karena Allah. Ya udah, tidak usah lihat apa kata manusia. Biarkan saja. Kalau anda berduli apa kata manusia, berarti itu bukan lillahi ta'ala. Dan itu yang disebutkan kata ikhlas. Dan jangan harap manusia puas. Jangan harap manusia ridha. Kita berdakwah, tidak semua orang suka dengan dakwah kita. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Apapun alasannya, biarpun tanpa alasan, dalam hati tidak suka. Masa saya mau maksa-maksa dia harus suka? Atau saya berdebat, kenapa kamu tidak suka dengan dakwah saya? Apapun alasannya, terserah. Itu pilihan dia. Kenapa aku yang pusing? Kalau dia milih suka atau tidak suka. Makanya yang kita harus menjadi target buat kita adalah semata-mata apa yang kita kerjakan lillahi ta'ala.
Sungguh, kalau kita fokus seperti ini, insya Allah tenang hati kita. Apa yang diucapkan oleh orang, kita tidak berdulikan. Mau dia tetangga, mau dia sahabat, mau dia kerabat, tidak usah diberdulikan. Bahkan apa yang diucapkan oleh manusia, apalagi yang membuat perasaan kita tersinggung, jadikan teguran buat kita. Barangkali saya belum sempurna, barangkali saya belum baik, barangkali ada yang kurang. Udah menjadi belajaran buat kita. Saya punya doa. Saya suka ketika mendengar berita ada orang koreksi saya atau menurani atau menyebutkan kata-kata yang kurang baik. Berhati-hatilah sama Syekh Ali Jabir atau apalah gitu. Begitu saya mendengar berita, saya suka mengucapkan satu doa. Ya Allah, kalau perkataan dia benar terhadap saya, ampunilah saya. Kalau perkataan dia tidak benar, ampunilah dia. Udah selesai. Karena orang yang mengucapkan sesuatu pasti salah satu, benar atau salah. Kalau ternyata yang dia ucapkan fitnah, hanya ingin menjatuhkan nama baik, hanya ingin merusak nama baik, hanya ingin membuat fitnah, berarti saya mohon Allah ampuni dia. Semoga dia diampuni Allah. Tapi kalau apa yang dia ucapkan, oh ternyata benar, walaupun seberapa persen, oh benar, bagi saya ini menjadi pelajaran supaya saya lebih berhati-hati, lebih tambah ilmu, lebih mendalami agama, kemudian dan juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak maksum. Faham jamaah sekalian? Jadi tenang hatinya. Dengan ucapan orang yang jauh-jauh, malah kita yang pusing. Yang jauh biarkan jauh. Dan kita harus mengetahui irda'un nasi ghayatul la tudrak. Mencari ridha manusia itu sesuatu yang susah didapatkan. Susah. Tapi kita hidup di tengah manusia, bersabarlah menghadapi segala urusan, menghadapi segala tantangan. Man ardallah bisakhatin nas, ardallah radiyallahu anhu wa arda anhu nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah, walaupun manusia tidak suka, Allah akan ridha terhadapnya dan Allah jadikan manusia ridha. Wa man ardan nas bisakhatillah, sakhitallahu an wa askhata anhu nas atau askhata alaihi nas. Dan barang siapa yang mengharapkan ridha manusia dengan kemurkaan Allah, ada orang yang na'udzubillah, dia lebih berduli manusia daripada Allah. Yang penting manusia suka, yang penting orangnya senang. Kalau Allah, dia tidak berduli. Apa yang akan terjadi, kata Rasulullah SAW, akan Allah murka terhadap dia dan Allah akan jadikan manusia tidak akan ridha terhadapnya. Berarti kuncinya di siapa? Di tangan Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, ada satu ibadah bagi saya pribadi seindah ibadah. Indah ibadah, nikmat. Bahkan Rasulullah SAW sebutkan senjata bagi orang mukmin ibadah tersebut. Senjata, doa.
seindah ibadah bagi saya adalah doa. Bahkan orang yang tidak selalu berkenan berdoa kepada Allah, orang itu sombong. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Ghafir, surah 40 ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Allah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadaku, kata Allah, aku akan ijabah. Berarti kalau kita doa, berarti itu kan perintah. Ud'uni, perintah. Allah mengajak kita, memerintahkan kita berdoa. Dan Allah juga menjanjikan, astajib lakum, aku akan ijabah. Saya mengambil kesimpulan dari ayat ini, dan ada ayat yang lain. Saya suka berdoa seperti ini. Ya Allah, aku berdoa memohon kepadamu sesuai perintahmu. Sesuai perintahmu. Karena yang memerintahkan kita doa siapa? Allah. Ya Allah, aku berdoa memohon kepadamu atas perintahmu. Ya Allah, aku mohon diijabah sesuai janjianmu. Bisa enggak hafal doa ini? Nah, ini doa saya ini. Bisa? Itu kalau bahasa Arab namanya ta'wilul Quran. Namanya ta'wil Al-Quran. Mengambil ayat, memahami ayat tersebut dan bisa mengeluarkan doa dari makna daripada ayat itu. Allah memerintahkan kita berdoa dan Allah janji akan terima. Ya Allah, aku berdoa sesuai perintahmu. Karena Allah memerintahkan saya berdoa, aku berdoa. Tapi aku mohon diijabah sesuai janjianmu. Karena sungguh innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janji. Sebenarnya mengucapkan doa atau melafazkan doa itu kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Tidak harus sesuai kata yang saya sampaikan, tapi yang saya harap Bapak Ibu fahami apa yang saya makna, apa yang saya maksud, dan ucapkan. Bisa anda membuat ucapan sendiri yang bisa menjadi tanda hubungan anda sama Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah hubungan hamba sama Allah.